Pak Aryo, kemudian ini berapa modal yang Anda butuhkan kemudian untuk membangun bisnis pendidikan ini sebetulnya? Kalau sebenarnya untuk awal ya, settingan awal, misalnya kita pengen buka satu cabang gitu sih nggak besar ya, karena modal terbesar kan sebenarnya di bangunan, di gedung sewa. Dan sekarang itu bisa diakalin dengan cara kerjasama, karena orang punya gedung kosong kan banyak sekarang. Terus mikir apa nih? Akhirnya mereka mungkin pikiran bimbel. Nah, itu aja mungkin sudah 50% sendiri biaya sudah tercover kalau gedung gitu. Kalau yang sudah sih kita, kalau masalah modal memang tergantung sama lokasi juga. Jadi kalau kita bangun di daerah Kebayoran Baru pasti biayanya cukup besar. Tapi kalau misalnya di daerah pinggiran, mungkin angkanya sih masih ratusan sih. Ratusan juta ya. Oke, ini kemudian Anda tadi sempat menyinggung mengenai inovasi, kemudian yang bisa membuat usaha ini bisa bertahan lama. Mungkin Anda bisa cerita lagi, inovasi seperti apa kemudian yang kemudian bisa membuat usaha ini terus berkembang? Ya, kalau inovasi yang pertama kita terkait dengan perkembangan dunia pendidikan sendiri. Kita kan selalu pantau perkembangan dunia pendidikan ya. Kayak sekarang ini kan yang namanya perguruan tinggi negeri, banyak sekali ada ujian-ujian mandiri. Nah, ini kan pasar juga yang harus kita garap. Terus yang kedua dari kebutuhan siswa itu sendiri. Karena lagi-lagi ini bicara jasa, bicara pelayanan jasa, kita tailor made aja gitu. Jadi apa yang diinginkan siswa itu yang kita kasih. Gitu. Jadi itu yang mungkin harus kita lakukan agar bisa jalan terus. Adakah kemudian jaminan yang diberikan dari bimbel tempat Anda sekarang merintis usaha ini kemudian kepada para siswa ataupun kepada pemasarannya untuk bisa menjamin bahwa anak ini nanti akan pasti lewat ujian, akan lulus ujiannya? Ada seperti itu nggak? Ada sih sebetulnya ya. Tapi sebetulnya kan logikanya gini Mas, kalau kayak ujian nasional, apalagi dengan sistem yang sekarang, kemungkinan anak untuk nggak lulus itu sebenarnya semakin kecil. Gitu, semakin kecil sebetulnya. Dan kalau bahasa jaminan itu sebenarnya kan lebih ke strategi marketing aja sebetulnya ya. Jadi bukan sesuatu yang benar-benar menjamin gitu. Karena kalau bicara ujian nasional peluang lulus memang sudah besar. Kalau bicara perguruan tinggi negeri nggak mungkin kita menjamin. Karena kan kita bukan penentu kebijakan di perguruan tinggi negeri ya. Tapi itu lebih menurut saya ke bahasa. Dan kemudian strategi pemasaran apa yang Anda gunakan supaya kemudian masyarakat bisa memilih bimbel Anda untuk? Ya kalau kita sekarang sih selain memang kita promosi ya iklan segala macam, kita lebih datang langsung ke pasar sih. Makanya kalau BT70 sendiri sebenarnya lebih dikenal dulu kita masuk ke sekolah-sekolah. Jadi sekarang kita langsung datang ke sekolah, ketemu siswa, ketemu orang tua, kemudian menyampaikan metode kita seperti apa, target-target kita apa ke mereka sehingga memang langsung kena. Jadi intinya sih harus berhadapan langsung sih, harus direct selling lah gitu ya istilahnya. Dan kemudian akhirnya untuk kemudian yang ditawarkan itu apa? Apakah metodenya ataukah memang tenaga pengajar yang kemudian berbeda atau seperti apa sebetulnya nanti? Sebetulnya sih hampir semuanya. Karena kan tadi saya bilang kurikulum ya, kurikulum itu terkait dengan soal-soalnya bahwa kita harus bisa memberikan keyakinan ke masyarakat bahwa soal-soal yang kita tawarkan ini memang soal yang mirip lah gitu ya, kalau dengan tanda kutip ya seperti aslinya gitu. Itu kan harus kita tunjukkan juga. Terus metode pengajarannya juga itu, kemudian hasil-hasil yang sudah kita capai itu juga apa itu kan, karena mereka kan butuh testimoni ya. Memang kalau ikut bimbel sini saya bisa lulus. Tahun kemarin berapa orang yang lulus? Iya betul, itu pertanyaan yang sangat umum ya Pak Aryo. Kemudian ini berbicara mengenai resiko. Nah ini resiko untuk orang yang kemudian mengembangkan bisnis ini seperti apa? Kalau resiko ada, tapi memang yang tutup juga banyak juga Mas, soalnya yang tutup banyak juga ya. Nah itu kenapa itu? Karena kalau yang kita pelajari sih yang kebanyakan yang tutup mungkin karena memang tadi faktor pengelola. Jadi pengelolanya kurang begitu memahami dunia bimbel ya, kurang memahami dunia bimbel. Atau kalau yang lainnya sih saya rasa karena persaingan aja sih, intinya karena persaingan. Mungkin dia nggak bisa menemukan kekasan ya, apa yang harus dia jual, kemudian juga mungkin kesalahan di pricing. Saya rasa kesalahan-kesalahan umum aja sih. Karena secara umum sebenarnya pasar bimbel ini kan sangat luas. Pak Aryo, kemudian bagaimana cara Anda kemudian mengawasi dari tenaga pengajar supaya mereka mengajarkan sesuai dengan standar yang mungkin Pak Aryo dan teman-teman ini set untuk bimbel Anda? Ya harus ada semacam kayak lokakarya. Kita setiap tahun harus ada lokakarya untuk memastikan bahwa memang kurikulum yang kita siapkan itu bisa ditransfer dengan baik. Yang kedua, kita sistem angket sebenarnya. Jadi siswa itu kita angket, kita kuesioner untuk mendapatkan feedback informasi tentang
proses pengajaran di kelas. Oke, baik. Pak Aryo, ini terakhir, Anda punya tips mungkin untuk bagi orang yang ingin memulai bisnis pendidikan sama seperti Anda, seperti apa? Ya, tipsnya ada beberapa. Sebenarnya bisa jadi, kalau saya sih lebih menyarankan kalau memang dia bukan pengajar ya, artinya memang baru mulai, kerjasama aja yang paling gampang. Kalau dia pengen mulai, kerjasama dengan bimbel yang sudah ada. Nah, bentuk kerjasama seperti apa kan nanti tinggal disepakati ya. Itu ya atau ya imitasi aja, ngambil apa namanya copy paste aja dari yang sudah ada, dibanding dia harus buat baru Dari awal, dan dia juga tidak paham betul mengenai pengajar begitu ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Aryo atas informasi yang Anda Terima kasih, berikan. sama-sama. Sukses selalu. Selamat pagi Pak Aryo.